Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022. Jadi untuk minggu ini ya. Jadi saya bahasnya waktu hari Sabtu weekend ya. Mudah-mudahan Anda ada kesempatan untuk nonton ya. Jadi ada beberapa video, bukan hanya satu video ya. Jadi ini untuk kali ini saya bahas 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saya bahas mengenai INDF atau Indofood Sukses Makmur. Jadi INDF ini sudah sering banget saya bahas ya. Terus terang aja INDF ini salah satu saham favorit ya. Jadi dalam arti dia itu dia memang sideways ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6.300 biasanya saya selalu buy ya. Kalau dari bawah dia sudah berhasil rebound karena biasanya dia resistennya sekitar 6.700 bisa tercapai ya kalau kita sabar menunggu ya. Paling tinggal worst case-nya ya sekitar 6.600-an ya. Ini tercapai ya. Memang kalau kita lihat minggu lalu dia high-nya sempat 6.600 ya. Kemudian dia turun lagi. Tapi kalau kita lihat selama berada di atasnya 6.300 sebenarnya dia masih potensial untuk breakout lagi ke atas 6.700. Walaupun kalau kita lihat dia sideways-nya lama ya. Mulai dari sepanjang tahun ini kalau kita lihat 2021 ya dia turun 6.000 kurang lebih ya, dia berhasil rebound lagi. Paling tidak dia resistennya 6.700, nggak lama lagi dia sideways turun lagi ya. Jadi kalau turun di banyak 6.000, kalau dia sudah mulai naik ke atas 6.200 biasanya ada kemungkinan dia akan lanjut lagi ya. Jadi boleh buy naik ke atas 6.300 tambah lagi ya. Ini resistennya di 6.700. Jadi dihitung-hitung memang sideways-nya lumayan ya kalau buat trading ya. Jangka menengah ya seperti itu ya. Jadi kalau dikumpulin sih ya double digit juga ya seperti itu ya untuk saham Indofood yang nggak kemana-mana ini ya sepanjang tahun 2021. Tapi mudah-mudahan aja untuk tahun 2022 ya merupakan awal kebangkitan dari saham Indofood ya, karena sebelumnya saham Indofood ini ya di masa kejayaannya sebelum pandemi di 2020 dia di atas 8.000 ya seperti itu ya. Jadi kemudian turun lagi, dia berhasil rebound lagi ke 8.000 ya. Jadi akhir-akhir ini memang panjang 2021 memang dia lesu ya seperti itu ya. Walaupun dia laporan keuangannya bagus, tetapi mungkin investor mulai worry atau khawatir mengenai rasio utangnya yang juga semakin tinggi ya, semakin karena mungkin juga isu dari akuisisi anak perusahaannya ICBP ya, yang dinilai akuisisi Penhill itu terlalu mahal ya seperti itu ya. Tapi kedepannya sih saya harap sih mudah-mudahan bisnisnya benar-benar bagus ya seperti itu ya setelah akuisisi ya. Akuisisinya nilainya mahal dan besar. Ya mudah-mudahan aja ini Indofood ini memang sahamnya gak kemana-mana tapi dia cukup defensif lah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 6.700 dan kembali lagi ke 8.000. Ya mudah-mudahan aja tahun ini tahun kebangkitannya lagi ya, bisa ke 8.000 ya. Amin ya. Jadi kalau sudah punya mau masih hold boleh ya selama di atas 6.300, maksimum stop lossnya di 6.200 ya. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja. Target price berikutnya di 6.700, 7.000 dan 7.275. Kalau kita lihat dari daily chartnya ya, ini resistennya sudah saya gambarkan garisnya 6.600 ya. Jadi kalau dia turun di banyak 6.600, mau jual dulu kena trailing stop ya silakan. Kalau mau buyback ada dua pilihan. Tunggu di area buy weakness sekitar 6.350 atau 6.250 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 6.350, dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6.350, kita buy ya. Naik ke atas 6.475, mau tambah lagi silakan. Resisten terdekatnya di 6.600 sama ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan average up kalau dia berhasil naik. Tapi kalau dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stop atau stop lossnya. Kemudian kalau sudah kena trailing stop ya, kalau mau buyback ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6.600. Memang sebelumnya kalau dia berhasil naik ke atas 6.600, nggak lama lagi dia turun lagi ya. Jadi kita sih jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya ini resistennya sekitar 6.600, terus kita nggak berani buy kalau breakout ke atas ya. Ya kalau dia turun, tapi kalau dia naik kan kita ketinggalan ya. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 6.675, tambah lagi ya. Target price-nya di 6.825, ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas 6.950 ya. Kalau kita perhatikan di sini, saya sudah pernah tarik garis Fibonacci retracement-nya dari swing low yang di sini sampai swing high-nya di 8.000 ya. Jadi Fibonacci retracement 61,8% itu kurang lebih di sekitar area 6.300 ya. Jadi makanya dari weekly-nya tadi kan saya sudah sebutkan, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.300 untuk INDF,
itu bagus ya selama dia bertahan di atas 6.300. Memang ini sedang testing resistennya ya, dia koreksi ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil rebound kembali ke atas ya untuk Indofood ya. Memang sideways-nya dia lumayan lebar, kalau kita beli di sekitar area 6.300, kalau dia rebound jualnya di 6.500 atau 6.600 ya lumayan ya. Karena ini sudah sepanjang tahun 2021 dia lesu seperti itu ya sideways-nya ya. Memang pernah sampai naik ke atas 6825, nggak lama lagi dia koreksi kan. Ini nggak lama ini ya, berapa ini, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 harian ya, kurang lebih dia koreksi lagi di bawahnya 6.600. Ya mudah-mudahan aja tahun 2022 awal kebangkitan dari Indofood ya, INDF ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya saya bahas setelah anak perusahaannya untuk ICBP. Jadi ICBP ini memang saya sudah buy, jadi sebagian sudah saya jual, saya masih keep ya. Jadi saya belum buyback. Rencana saya sih mungkin Senin saya buyback ya. Karena selama berada di atasnya 8.700, sebenarnya untuk ICBP ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 9.025 ya. Mungkin ada yang bilang, wah ini saham lemot banget Pak Suntar, kok kenapa dibahas? Tapi terus terang aja saya suka ICBP ya. Karena saya kalau lapar saya makan Indomie ya, seperti itu ya. Ya ada yang bilang sih Indomie sih katanya sih banyak sayangan-sayangan baru ya. Tapi buktinya kalau saya lihat di YouTube itu ya, yang channel yang influencer yang suka makan-makan ya, suka bikin video ya, itu dia kadang-kadang dia bikin mengenai Indomie ya, makanannya warungnya di warung Indomie ya. Jadi masih kuat lah brandnya Indomie ya. Mudah-mudahan aja ini karena lesu karena isu dari akuisisi Pine Hill yang katanya sih dirasa mahal banget ya, kemahalan banget ya. Akuisisinya besar juga ya. Ya tapi saya rasa sih kalau bisnisnya bagus ke depannya masih memungkinkan lah ya, masih bagus ya. Ya di sini kalau ya naik ke atas 8.700 saya buyback. Tapi yang terakhir saya belum buyback ya, mudah-mudahan aja mungkin Senin atau Selasa saya lihat lagi kalau kira-kira bagus saya buyback. Naik ke atas 9.025 saya tambah lagi, naik ke atas 9.275 tambah lagi ya. Targetnya di 9.600 dan 9.900. Kalau kita lihat sepanjang 2021 ya, untuk ICBP ini ya, dia memang kecenderungan dia sideways tapi dia kecenderungan turun ya. Naik pun dia lama ya, nggak sampai 9275 ini turun lagi, ini 9275 ke atas nggak lama lagi turun lagi. Tapi di sini kalau dia masih bertahan di atasnya 8.700 saya rasa sih masih ada harapan ya, seperti itu ya. Pasang aja stop lossnya di 8.700. Kalau mau tunggu lagi barang Inggris ya mungkin tunggu di area 8.300. Artinya kalau dia turun di banyak 8.300 ya, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Ini support resistennya untuk mingguan. Kalau untuk daily memang garis-garisnya beda ya. Di sini kebetulan sama 8.700 garis saya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.700 mau buy silakan ya, pasang stop lossnya di 8.500 saja ya. Karena kalau 8.700 ya terlalu dekat ya. Masa kita 8.700 ke atas buy, turun di banyak 8.700 jual ya gimana gitu ya, terlalu dekat stop lossnya ya. Pasang aja stop lossnya di 8.500 atau di 8450 ya. Ini low-nya di 30 November ya. Masih ada peluang. Kalaupun trading sideways-nya ini lumayan menarik lah ya, naik ke atas 8.700 jual sekitar 8.900an ya, masih lumayan lah kalau istilahnya swing harian atau mingguan ya. Kadang-kadang dia beberapa minggu dia barusan naik ya. Tapi ya menurut saya sih masih ada potensial ya. Memang saham ini saham lemot tapi saya suka ya, karena terus terang aja saya kalau lapar masih masak Indomie ya. Semoga aja masih tetap lancar. Oke, Unilever saya masih punya ya, saya masih hold. Memang kecenderungan saham ini downtrend di bawah ya, cenderungan testing bottom ya. Sebenarnya di sini kalau buy ya terus terang aja memang secara nggak langsung ini memang resiko ya, tangkap pisau jatuh. Tapi saya masih buy, kenapa? Karena asumsi saya itu pisaunya pernah menancap di level 3.800 ya, saya sudah sebutkan berulang kali ya. Jadi stop loss saya di 4.010 dan 3.800. Masih sabar menunggu lah ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 4.010 atau pakai acuan low-nya di sini ya 4.050 ya. Tapi saya pakai acuan 4.010 ya, agak jauh ya. Belinya bertahap aja, kalau dia naik ke atas 4.480 tambah lagi, naik ke atas 4.710 tambah lagi, naik ke atas 4.890 tambah lagi ya. Memang Unilever ini turun karena memang fundamentalnya dia turun ya. Seperti itu ya, penjualan turun, laba bersihnya juga turun,
Terus ditambah lagi pembobotan floatingnya ya, dia kena dampaknya besar juga ya. Sekarang bobotnya dia nggak seberat dulu. Jadi makanya kalau Unilever nggak dihargai semahal dulu, ya kita jangan istilahnya ya jangan heran ya, karena dia floatingnya dia sudah bobotnya indeksnya sudah jauh banget ya, berkurang ya. Kalau kita perhatikan di sini memang kelihatannya murah ya. Ini Pak Sunar dari awal tahun 2021 ya, dia sempat ke 8.000 high, kemudian turun sampai sekarang 4.200-an lebih ya. Nah itu sudah termasuk murah. Sebenarnya murah itu relatif ya. Kalau memang kita pandangnya dari harga 8.000, highest-nya di 2021 ya, kemudian dia turun lagi sampai sekarang, ya memang murah. Tapi kalau secara PBV, price to book value-nya, itu Unilever itu masih mahal ya. Dan dia setiap tahun dia PBV-nya makin turun terus ya, seperti itu ya. Ya, Anda kebayang nggak punya pegang perusahaan bagus yang dihargai mahal, tapi tiap tahun makin lama makin turun ya. Makanya mungkin saja investor makin kecewa seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ini harganya ini 4.000-an 10 ya. Kita jauh mundur ke belakang ya, 2013 ya. Itu kurang lebih kalau 2013 awal sampai sekarang 2022 itu kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu ya. Sebentar ya, hampir 10 tahun lah ya, 9 tahunan ya. Jadi kebayang nggak selama 9 tahun harganya kembali lagi ya, kurang lebih di awal-awal sebelumnya gini ya. Tapi sih saya melihatnya harusnya sudah istilahnya itu sudah price in ya. Kalau turun lagi di bawah 3.800 ya saya ikhlaskan jual lah, cut loss ya. Seperti itu ya. Dan ini kalau dia turun di bawah 3.800 dia turunnya bisa makin dalam ya. Bisa nggak Pak Sunar ini turun sampai seharga di sini ya 2.800 ya. Ya semua sih memungkinkan ya. Jadi mau turun sampai 2.800 sih kemungkinan sih bisa aja seperti itu ya. Tapi bagi perusahaannya sendiri dia nggak bingung ya. Jadi perusahaan yang bagus itu dia nggak akan bingung buyback sahamnya apa, dia nggak fokus ke sana manajemennya. Kadang-kadang saya ditanya di grup, Pak Sunar perusahaan itu bagus, Unilever ya, matanya fundamental bagus, sahamnya turun-turun terus kok, perusahaannya nggak buyback, nggak apa kok diem-diem aja gitu, manajemennya kayak perlu dimarahin atau gimana. Sebenarnya sih aslinya ya, kalau perusahaan yang bagus itu dia fokus ke kinerjanya, nggak fokus ke harga sahamnya di pasaran. Karena harga saham di pasaran itu karena berdasarkan demand and supply ya, seperti itu ya. Jadi nggak selalu kalau misalnya perusahaannya bagus turun-turun terus buyback ya, nggak semuanya seperti itu ya. Jadi tipe Unilever ini saya masih percaya lah untuk Unilever ya. Ya 3.800 itu istilahnya stop loss maksimum saya di sana ya. Kalau lihat dari daily chartnya, ini sudah saya gambarkan, testing lagi area 4210 ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia rebound lagi ke atas 4210, mau buy silakan ya. Tapi stop lossnya memang agak jauh ya. Di sini saya gambarkan 4020 atau pakai acuan low-nya di sini 4050 ya. Jadi masih ada harapan. Belinya sedikit aja ya kalau mau buy ya. Naik ke atas 4430 tambah lagi, naik ke atas 4540 tambah lagi, naik ke atas 4710 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya untuk Unilever ini sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja. Ini masih strong downtrend ya. Saya ulangi sekali lagi, ini masih strong downtrend. Jadi resikonya masih tinggi karena sudah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini 8.000 sampai dengan 3.800. Itu dia masih jauh di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Sempat rebound dia gagal kan. Makanya saya suka menggunakan Fibonacci retracement. Kenapa? Karena dia lumayan akurat ya. Ini resistennya pas di garisnya retracement level 38,2%. Kalau kita lihat ini retracement level 23,6%, ini kurang lebih area supportnya dan juga resistennya ya. Ketika dia breakout ke atas ya kemungkinan besar targetnya 38,2%. Kalau dia breakdown lagi ke bawah ya dia bisa turun lagi ya, makin dalam ya seperti itu ya. Jadi ini pas ya di sini kalau kita lihat resistennya di sini ya kurang lebih 4.900. Ya nggak bisa 100% pas di 4790 ya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini ya nggak jauh kan ini posisinya resistennya. Ya, menurut saya sih itu akurat ya. Jadi kita jangan mengharapkan market itu di pasar harganya bisa pas dengan garis-garis analisa teknikal ya. Nggak selalu pas, tapi kalau kita lihat di sini ini terbilang akurat ya. Karena kurang lebih sama ya. Bisa dijadikan acuan. Jadi sebenarnya sih jangan terlalu banyak, santai aja kalau beli ya. Mau cicil mulai 1 lot atau 10 lot ya seperti itu ya boleh aja. Kalau uangnya banyak ya 10 lot ya seperti itu ya. Kalau uangnya sedikit mungkin mulai dari 1 lot cicil sekarang
Seperti itu ya. Memang resikonya tinggi. Tapi kalau yang mau berani langsung all in ya, saran saya jangan lupa stop lossnya di 4020 dan 3800 dibagi dua ya. Seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Wood ya. Jadi Wood ini sideways-nya lama banget ya. Sepanjang tahun 2021 dia terus terang sideways-nya di sekitar area 710 sampai dengan 870. Naik kurang lebih dekat 870, nggak lama lagi koreksi lagi ya. Ternyata bener kan. Kemudian dia naik lagi. Dia masih sideways. Tapi kondisi seperti ini ya, kita jangan terlalu takut kalau dia berhasil breakout ke atas 870. Kalau yang mau buy silakan buy ya. Target price berikutnya sekitar 1000 dan 1100. Mungkin nggak masuk ini masih lanjut lagi sideways. Ya mungkin aja. Jadi kalau yang nggak berani ya buy on weakness tunggu aja sekitar area 710 sampai dengan 750 lah ya. Jadi kalau dia koreksi kemudian rebound seperti ini ya, buy ya. Ya lumayan sebenarnya ya. Dari 750 ke 850 ya. 100 rupiah tapi kan dia 100 rupiah per 750 kan lumayan profitnya ya seperti itu ya. Ya sideways-nya dia lama ya, mudah-mudahan breakout. Ini grafik support resistennya untuk weekly-nya. Jadi buat ini salah satu emiten yang saya punya juga, yang saya suka sering tradingkan ya. Sejauh ini lumayan bagus ya. Jadi di sini yang sudah punya jangan lupa pasang trading stopnya di 850. Kalau dia turun banyak 850 ya ada kemungkinan dia testing lagi area kurang lebih 745. Jadi 745 ini area buy and weakness-nya. Saya gambarkan ya. Memang nggak pas ya, ini nggak sempat nyentuh, tapi kalau dia naik ke atas 768 ya, ini 770 kurang lebih ya. Area Fibonacci retracement 38,2%, boleh buy ya. Naik ke atas 785 tambah lagi, naik ke atas 810 tambah lagi. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Yang rajin nonton lumayan profitnya ya, belinya bertahap ya, pasang automatic order buy. Jangan lupa pasang trailing stopnya di sini ya. Turun 850 lebih baik jual dulu semuanya. Atau kalau masih sayang ragu-ragu ya jual dulu sebagian, turun banyak 830 jual dulu semuanya. Mau buy weakness tunggu di 745 atau paling dekat di area 810 lah ya. Kalau dia koreksi di bawah 810 seperti ini ya, koreksi di bawah 810. Tapi besoknya kalau dia berhasil rebound ke atas 810 mulai nyicil buyback boleh ya. 830 ke atas buy dan seterusnya. Jadi garis-garis ini sebenarnya sudah saya gambarkan lama ya. Bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak. Anda bisa lihat analisa saham saya. Ini jejaknya di sini ya. Sebelumnya saya sudah bahas ya. Panah-panah ini ya, kalau sudah bilang ya, naik ke atasnya ini ya, 745 buy. Kemudian naik ke atasnya garisnya ini 770 tambah lagi. Atau naik ke atasnya ini ya, 785 tambah lagi dan seterusnya. Ini saya pandu sampai gold ya, ke 900 ya. Waktu itu ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak. Ini jejaknya yang lama. Jadi garis-garisnya ini saya kasih alat bantuan ya supaya konsisten, saya nggak rubah-rubah ya. Kecuali ada aksi korporasi seperti stock split atau right issue, jadi dia harus berubah ya garisnya ya. Jadi saya rubah. Kalau nggak ada ya kurang lebih biasanya sama. Yang berubah harga sahamnya naik turun, tapi garis-garisnya untuk acuan trailing stop atau stop loss, untuk acuan average up atau buy up itu tetap sama ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Wood. Mudah-mudahan sukses breakout lagi. Berikutnya untuk Mior ya. Jadi Mior ini termasuk salah satu saham yang saya punya ya. Jadi saya sudah jual kena trailing stop ya. Karena dia gagal naik ke atas 2210, dia gagal turun lagi ya. Jadi saya terus terang aja belum buyback. Memang area supportnya di 2040. Yang sudah jual kalau mau buy lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2210 ya, atau pakai high-nya minggu lalu naik ke atas 2220 boleh buy-nya bertahap aja. Target price-nya di 2410 dan 2500. Jadi masih ada harapan. Terus terang aja ini masih downtrend ya. Saya ulangi lagi, ini masih downtrend. Memang saya sebelumnya sudah cerita ya, saya ada buy ya seperti itu ya. Tapi saya buy-nya bertahap ya. Memang waktu itu ya lumayan ya, dapat ke 2210-an ya. Naik ke atas ya. Ya, tapi saya jualnya sekitar 2200, ada sebagian bertahap ya. Jadi masih ada potensial nggak untuk rebound lagi ya. Kalau mau buyback, kalau sudah punya ya, kalau mau buyback, kalau sudah jual maksud saya ya, naik lagi ke atas 2210 atau 2220 silakan buy ya. Ini support resistennya untuk mingguannya. Kalau untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan area buy weakness di 2100 ya. Memang di sini naik ke atas 2100 saya sarankan buy, naik ke atas 2140 tambah lagi. Nah ternyata
Wah, ini koreksi terakhir Pak Suntar. Apakah masih bertahan di atas 2140? Ya, selama bertahan di atas 2100 masih ada harapan ya. Ini area buy on weakness ketika di jalur uptrend. Kalau misalnya nggak sempat ya buy on weakness di sini dikasih ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2210 mau tambah lagi, atau 2220 tambah lagi boleh ya. Naik ke atas 2270 tambah lagi. Memang kalau untuk Mior ini amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2300 ya, minimum ya, minim banget, karena Fibonacci retracement 8,2% itu di area 2336 ya, kurang lebih di sini ya. Jadi minim ya, tunggu aja ke atas 2300. Tapi saya sebelumnya istilahnya curi start lah. Sebenarnya untuk Mior ini masih di bawahnya 2300 masih cenderung resiko ya. Nah, buktinya dia naik, dia masih testing lagi area supportnya di bawahnya lagi ya, 2100 ya. Ya mudah-mudahan aja kali ini berhasil naik kembali ya, seperti itu ya. Karena dia sebelumnya dia sudah turun dalam. Kalau dia selama bertahan di atas 2100 ya mudah-mudahan aja masih cukup bagus naik ke atas 2300. Kurang lebih cukup untuk Mior. Berikutnya untuk emiten Cleo ya. Jadi Cleo ini juga salah satu emiten yang saya sering tradingkan juga ya di tahun 2021 ya. Jadi sekitar setelah semester pertama ya. Jadi dia itu range-nya sideways-nya lumayan lebar di antara 450 sampai dengan 500-an. Jadi kalau dia berhasil rebound setelah dia koreksi ya, rebound ke atas 450, memang kesempatan untuk spekulasi buy on weakness ya, seperti itu ya. Ini sideways areanya. Jadi pasang aja, kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 440 dan 436 ya. Ini maksimum lowest-nya 436. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke ya paling tidak 500-an lah, seperti itu ya. Di sini high-nya 500 ya. Mungkin pasang trailing stop-nya ya di bawahnya 500 ya. Jangan pasang pas di 500. Ya ini kan yang tuh 500 dia turun lagi. Jadi mungkin bisa pasang nanti kalau sudah naik ya 490-an lah ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 490 ya jual dulu. Lumayan ya kalau dia 450 ke atas jualnya di 490 ya lumayan profitnya, seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ini sideways-nya juga lumayan lama ya. Seperti itu ya. Tapi di sini dengan catatan ya, kalau dia breakout lagi ke atas 505, kita jangan berpendapat wah paling nggak lama lagi turun lagi 450. Belum tentu ya, dia masih bisa breakout lagi ke 550, bahkan bisa sampai ini ke atas sampai 600 ya. Ini dari weekly-nya seperti itu. Kalau dari daily-nya, memang kalau emiten Cleo ini kalau kita buy ya kan, lebih baik memang buy-nya di bawah ya, tipe-tipenya seperti itu ya. Karena dia kalau naik 1-2 hari dia naik, kemudian dia koreksi lagi atau sideways seperti ini ya. Naiknya biasanya nggak lama ya, 1-2 hari nggak lama lagi turun ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya. Jadi memang saat yang terbaik untuk buy Cleo memang sekitar area buy on weakness ya. Ya istilahnya ya memang resiko ya belinya kurang lebih di bawah ya, ketika dia downtrend atau sideways di bawah ya. Ya mudah-mudahan aja sukses kali ini ya untuk Cleo ya. Saya untuk Cleo belum buyback ya. Kemarin Jumat itu sebenarnya saya mau buy Cleo tapi karena saya kebanyakan buy-nya di BJTM jadi saya nggak sempat buy ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan BJTM-nya saya bisa jual Senin. Mungkin sebagian saya mau buy Cleo ya, seperti itu ya. Ya memang resiko sih ini cenderung di bawah ya. Ya tahu sendiri lah ini kalau naik 1-2 hari lumayan ya, seperti itu ya. Saya sukanya Cleo seperti itu ya. Jadi kalau orang haus ya kan minum air ya paling 1 botol habis ya udah habis, nanti kita beli lagi naik lagi kita minum lagi ya, ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran atau komentar atau sekedar menyapa atau say thank you ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena kalau Anda tulis di kolom komentar, semakin banyak komentar, semakin banyak like, membantu menaikkan rating videonya. Semakin banyak like, semakin tinggi rating videonya, banyak yang nonton, banyak yang beli ya. Sahamnya naik, kita profit bersama ya, seperti itu ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak, sekian.